kekerasan atau juga pelecehan dan lain-lain gitu, ada revenge porn gitu, dan juga misalnya yang lagi berkembang itu adalah kaitannya dengan AI gitu. Jadi AI ini tuh juga menjadi suatu yang mengancam dan menjadi resiko untuk anak remaja, misalnya seperti konten-konten cisam gitu ya, dan deepfake, kemudian juga judi ya, judi online. Jadi kalau dilihat sekarang itu anak-anak yang lahir di Gen Z mungkin ya, atau di belakangan ini tuh udah bisa dibilang bahwa mereka itu adalah digital native gitu. Jadi dunia digital itu udah menjadi semacam playground dunia dari anak remaja atau anak-anak yang nggak bisa dipisahkan lagi dari dunia mereka gitu. Itu udah jadi bagiannya, dan itu memang perlu kita terima. Dan kalau ditanya kenapa ya mereka mudah terpengaruh dengan beberapa hal yang mungkin dilihat di media sosial, itu mungkin bisa dikaitkan dengan perkembangan mereka. Jadi perkembangan itu dari perkembangan fisik, mungkin yang saya soroti itu perkembangan otak, kemudian dari perkembangan kognitif atau penalarannya, dan perkembangan sosial emosinya. Nah, kalau dijelaskan mungkin seperti ini. Jadi kalau untuk remaja itu mereka tuh sebenarnya udah masuk dalam fase mulai bisa berpikir abstrak, nggak lagi konkret kayak anak-anak. Jadi udah mulai muncul rasa ingin tahu, mencari tahu lebih banyak hal-hal yang baru. Itu tuh menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Akhirnya memang hampir 80% dari anak remaja yang disurvei di Indonesia itu memang menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Kemudian kalau dikaitkan dengan perkembangan sosial emosinya, mereka itu sedang masuk dalam tahap perkembangan mencari identitas. Jadi mencari identitas, kemudian intimasi, kedekatan dengan orang lain. Nah, itu tuh diimplementasikan dengan mereka dengan internet ini mencari semacam figur yang dianggap keren atau populer, itu mudah mereka untuk meniru. Dan kalau dibahas dari perkembangan otak, ada yang namanya prefrontal cortex gitu. Jadi bagian otak yang memang fungsinya itu mengatur bagaimana orang mengambil keputusan, merencanakan, kemudian menimbang dan memperkirakan konsekuensi, juga mengontrol diri ya, pengendalian diri. Nah, disebutkan memang di fase remaja itu masih berkembang dan baru akan matang di usia 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau perkembangannya belum cukup matang, mereka jadi lebih mudah terbawa emosi atau perasaan dibandingkan pertimbangan rasional gitu. Secara kematangan mereka masih berkembang di penalaran, secara emosi mereka lagi butuh validasi, ketemu teman, berinteraksi, dan kematangan secara otak tadi tuh bagian prefrontal cortexnya itu masih perlu berkembang, sedangkan amigdala yang ngurusin perasaan dan emosi itu tuh lagi ter-arousal gitu, lagi aktif-aktifnya gitu. Kalau misalnya disederhanakan mungkin dia jadi 2CS ya. Jadi 2CS ini itu faktor resikonya itu kaitannya dengan konten,
kontak dan screen time-nya gitu. Jadi kalau dilihat dari segi konten itu yang mengintai anak remaja saat ini tuh misalnya konten-konten dari kekerasan, kemudian juga mungkin kalau teman-teman familiar tuh ya kayak series yang baru-baru ini rame dibahas ya, Adolescence, itu tuh kan ada konten ini tuh macam-macam, kekerasan, mungkin paham-paham yang radikal, kemudian juga misalnya kayak terorisme dan lain-lain, itu juga sebenarnya dari segi konten, entah tuh pornografi juga. Dan kemudian kalau dari konteks itu sebenarnya yang berbahaya adalah di dunia digital tuh kan kita nggak tahu ya siapa yang sedang kita hadapi di balik layar ini. Jadi mereka tuh sebenarnya rentan jadi korban grooming gitu ya. Grooming maksudnya ada iming-iming dari orang dewasa untuk misalnya melakukan kekerasan atau juga pelecehan dan lain-lain gitu. Ada revenge porn gitu, dan juga misalnya prostitusi remaja ya secara digital, kemudian cyberbullying gitu ya, itu termasuk di dalamnya. Dan yang baru-baru ini sebenarnya yang lagi berkembang itu adalah kaitannya dengan AI gitu. Jadi AI ini tuh juga menjadi suatu yang mengancam dan menjadi resiko untuk anak remaja, misalnya seperti konten-konten cisem gitu ya, dan deepfake. Jadi memakai wajah-wajah anak-anak atau remaja untuk konten-konten dewasa yang sebenarnya mereka nggak ada, itu entah dalam bentuk foto ataupun video gitu. Kemudian juga judi online seperti tadi yang dipaparkan datanya. Dan yang tadi kalau S-nya tadi itu screen time ya, jadi itu yang disebut kayak adiksi, kemudian waktu penggunaan dari handphone itu sendiri menjadi lebih berlebihan mungkin ya untuk di remaja. Beberapa dari dampak resiko-resiko tadi itu tuh ya itu ya, fisik, psikologis, emosi, dan kognitif mungkin ya. Kalau berbicara tentang apa yang bisa dilakukan ketika anak udah terlanjur terkontaminasi atau terkena konten-konten harmful, itu yang pertama kali ingin saya ajak adalah orang tua tuh merefleksikan bahwa anak dan remaja kita itu adalah juga korban gitu, korban dari si industri itu sendiri, maksudnya si dunia digital itu. Jadi kita harus memandang mereka tuh sebagai korban dulu pertama, karena dengan begitu kita tuh bisa bereaksi no judgment dan no stigma terhadap mereka. Mungkin kesannya kayak mudah ya, itu nggak semudah ketika dibicarakan. Jadi ketika mungkin orang tua tahu, oh anak saya kok udah terpapar konten atau paham-paham radikal, misoginis, atau juga mungkin feminisme ekstrim gitu, atau juga kayak pornografi, tarik diri dulu sebentar, tenangkan diri, kemudian dengan seperti itu akan mulai ada komunikasi dengan anak yang sifatnya tadi tidak judgment dan tidak malah memarahi ya. Jadi bisa mencari tahu alasan mereka di balik melakukan itu atau mengkonsumsi konten tersebut. Jadi yang di-highlight adalah understanding first gitu. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah memahami si anak kita itu. Dan kalau memang ternyata dibutuhkan, sudah terlalu berbahaya ya, maksudnya tidak bisa di-handle oleh orang tua atau orang sekitar, tak saudara, kakak, atau mungkin orang dewasa yang ada di rumah, bisa melibatkan profesional ya. Kadang-kadang memang butuh profesional untuk misalnya menangani dampak emosinya tadi, atau mungkin menradikalisme tadi, paham-paham yang mungkin sudah sempat masuk ke anak remaja seperti itu.
Dimulainya itu sedini mungkin ya. Jadi ketika kita memang memutuskan untuk memberikan anak handphone atau sudah mulai memberikan, entah itu dalam pengawasan atau tidak, itu kita sudah mulai mengedukasi mereka itu tuh fitur-fiturnya apa, dampak dan tadi resikonya apa yang perlu dilakukan gitu. Dan kalau merujuk kemarin saya ikut beberapa penelitian dari UNICEF dan juga mengikuti aturan dari pemerintah, itu memang sudah diatur ya, kalau usia di bawah 13 tahun itu yang boleh mereka akses itu ada di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Itu disebutkan bahwa konten yang bisa diakses oleh anak di bawah 13 itu hanya yang berkaitan dengan misalnya e-learning dan seperti itu. Dan kalau untuk usia 13 sampai di bawah 16 tahun itu boleh mengakses media sosial, tapi dengan dengan pemantauan dari orang tua atau pendampingan dari orang tua. Kalau tidak salah Meta sekarang udah launching namanya Teen Account ya. Jadi Teen Account itu ada dalam pengawasan orang tua, setting privasi, akses terhadap konten-konten yang lain itu udah diatur. Kemudian kalau untuk di atas 16 memang sudah boleh menggunakan. Nah, yang paling penting memang membekali mereka skill-skill yang penting tadi ya, untuk menghindarkan mereka dari si resiko atau bahaya yang tadi gitu. Jadi nggak udah dikasih dulu baru dikasih informasi, itu agak udah tertukar tahapannya gitu. Kalau menurut riset mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di dunia digital, risetnya menemukan bahwa sebenarnya anak-anak itu tuh belum perlu sih menggunakan media sosial atau terhubung secara digital itu tanpa pendampingan di bawah usia 12 tahun gitu. Itu bisa jadi salah satu untuk mendampingi anak di dunia online, karena memang dari risetnya sendiri sebenarnya 55% dari anak remaja di Indonesia itu sudah menyadari bahwa orang tua itu tuh mengawasi, memantau mereka. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin bagaimana tetap mendampingi tapi tidak melewati atau tetap menghormati privasi dari anak remaja seperti itu. Jadi kalau istilahnya mungkin monitoring without spying. Jadi bukan yang cloning WhatsApp atau ngecek diam-diam atau yang mana. Dan untuk penggunaan, kemudian privasi, konten mana yang perlu dan bisa aplikasi yang bisa digunakan itu didiskusikan gitu. Jadi perlakukan remaja itu tuh sebagai orang yang setara dan hormati gitu. Jadi pendekatan yang paling oke di anak remaja itu adalah dengan diskusi gitu. Diskusikan mengenai berapa lama mereka akan menggunakan handphonenya, di waktu kapan, kemudian aplikasi apa yang boleh digunakan. Jadi seterbuka itu gitu. Karena kalau misalnya itu ya spying tadi terus langsung marah, menegur, itu biasanya anak-anak itu tuh jadi memilih mengakses media sosial atau dunia digital tuh secara diam-diam. Dan kalau mereka mengakses itu secara diam-diam itu jauh lebih bahaya karena kita nggak bisa mengawasi. Yang pertama itu katanya ada yang namanya digital parenting ya, artinya orang tua pertama perlu catch up sama dunia remaja tadi ya. Apa nih yang lagi tren? Oh, ada game ini, ada game ini. Jadi kita tahu juga game yang seperti ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengupgrade informasi kita terkait dengan perkembangan digital saat ini. Mungkin kalau dicontohkan seperti di series Adolescence itu kelihatan ya bahwa ada istilah-istilah yang orang dewasa itu nggak tahu, nggak catch up dengan apa yang istilah-istilah yang digunakan oleh remaja gitu misalnya. Terus yang kemudian yang kedua mungkin tipsnya adalah connection
before correction, artinya kita tuh perlu menjalin kedekatan dulu ke anak, menjalin komunikasi yang terbuka, menjadi safe space buat anak kita untuk bisa menceritakan misalnya mereka mengalami apa atau menemukan apa di internet ketika surfing gitu ya di dunia maya, dan jadi tempat pertama gitu untuk mereka mencari tahu atau menceritakan sehingga enggak salah informasi. Kemudian tetapkan juga batasan yang jelas, tidak hanya aturan, dan itu didiskusikan ya, termasuk misalnya mau dari jam berapa sampai jam berapa menggunakan, kemudian aplikasi apa yang memang sudah sesuai dengan usianya, di berapa lama memakai, apakah di weekend atau seperti apa, itu didiskusikan gitu ya, jadi ada batasan. Kemudian yang keempat, latih critical thinking ya, karena menurut saya itu part yang paling penting juga apalagi di remaja, karena tadi ya kognitif, secara otak juga masih berkembang, mereka tuh butuh distimulasi. Kalau anak kecil mungkin gimana mereka bisa jalan atau bisa membaca kan distimulasi ya. Jadi jangan lupa kalau remaja itu tuh juga masih dalam tahap perkembangan yang butuh stimulasi. Stimulasinya apa? Latih critical thinking. Jadi mencari tahu dulu ketika misalnya mendapatkan sesuatu, mencari tahu kebenaran, bertanya benar nggak ya ini gitu. Jadi ketika mereka menghadapi konten-konten yang kita nggak tahu apa, mereka tuh bisa menganalisis sendiri, benar nggak ya konten ini, sesuai nggak ya dengan value yang ditahu gitu ya. Jadi melatih critical thinkingnya. Dan yang terakhir mungkin menjadi role model, karena kadang mudah ya kita bilang kebanyakan main HP, tapi orang tuanya sendiri ternyata juga nggak bisa lepas dari HP. Jadi sama seperti anak kecil meniru, sama seperti remaja meniru apa yang ditemukan di media sosial, kebanyakan seperti itu. Jadilah role model dari bagaimana menggunakan sosial media itu secara bijak. Jadi anak juga bisa melihat dan menjadikan kita contoh di rumah. Iya, jadi kalau pesan terkait dengan pengasuhan dan perlindungan anak di dunia digital itu mungkin pertama, mari kita menganggap internet itu sebagai sesuatu yang netral ya, jadi tidak negatif, tidak juga positif gitu. Kemudian yang kedua adalah pahami selalu tahap perkembangan anak, karena itu akan membantu kita untuk menentukan apa yang sudah tepat buat mereka, apa yang menjadi bahaya buat mereka. Yang ketiga adalah connection before correction. Jadilah kita tempat yang aman dan nyaman untuk anak kita, sehingga mereka bisa terbuka kepada kita tentang apapun, sehingga kita juga mudah untuk memberikan mereka masukan, input atau feedback. Dan yang keempat itu tadi ya, menjadi role model pertama untuk anak di rumah.